Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak, selamat datang di Triga Live KPP PMA 3 yang pada kesempatan kali ini bersama saya Agustina Purwandari, penyuluh dari KPP PMA 3. Kawan pajak, bagaimana nih kabarnya? Saya berharap semoga kawan pajak dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya, agar segala aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar. Nah, kawan pajak, peraturan perpajakan sebagaimana kita ketahui merupakan peraturan yang bersifat sangat dinamis dan banyak mengalami perubahan yang tujuannya selain untuk peningkatan penerimaan negara, juga untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan itu. Nah, kawan pajak, pada tanggal 26 Juni 2024 yang lalu, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 6 /2024 tentang penggunaan nomor induk kepegawaian, nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak, nomor pokok wajib pajak dengan format 16 digit, dan nomor identitas tempat kegiatan usaha dalam layanan administrasi perpajakan. Nah, peraturan ini merupakan turunan dari PMK nomor 136 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK 03/2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, lalu salah satu implementasi dari peraturan tersebut adalah pada tanggal 20 Juli 2024 yang lalu, Direktorat Jenderal Pajak telah meluncurkan update pada aplikasi e-faktur dengan versi terbarunya, yaitu dengan versi 4.0. Nah, kawan pajak pasti pengen tahu kan bagaimana sih cara menginstal aplikasi e-faktur versi 4.0 ini, lalu apa saja perubahan di dalam aplikasi baru ini, atau sulit apa enggak sih menjalankan aplikasi ini. Nah, untuk itu pada Triga Live kali ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya narasumber yang sangat kompeten di bidangnya ya. Beliau adalah fungsional penyuluh KPP PMA 3, yaitu Mas Dedi Yuliandra. Beliau akan menjelaskan kepada kita tentang serba-serbi e-faktur versi terbaru ini kepada kawan pajak. Nah, selamat siang Mas Dedi, gimana kabarnya? Selamat siang Kakak Ina, senang berjumpa lagi. Selamat siang kawan pajak semua, apa kabar? Semoga baik ya semuanya Mas Dedi. Nah, Mas Dedi kayaknya udah siap ya untuk menjelaskan kepada kawan pajak terkait aplikasi e-faktur yang terbaru ini ya Mas Dedi ya. Harus siap. Harus siap ya. Nah gini, Mas Dedi dan kawan pajak, seperti kita ketahui, Direktorat Jenderal Pajak itu terus-menerus melakukan inovasi terkait peraturan dan aplikasi perpajakan yang tujuannya itu untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak. Salah satunya dengan diluncurkannya update terbaru di aplikasi e-faktur, yaitu terbaru versi 4.0 ya Mas Dedi ya, tanggal 20 Juli kemarin ya Mas Dedi. Lalu yang mungkin kawan pajak dan saya juga pengen tahu Mas Dedi, bagaimana sih cara mengakses aplikasi e-faktur versi 4.0 ini? Oke. Untuk kawan pajak yang belum melakukan update aplikasi, caranya mudah, tinggal masuk ke web Enova, efaktur.pajak.go.id. Kemudian tampilan pertama itu selalu ada pengumuman, nanti ada pengumuman tentang e-faktur 4.0 ini bisa untuk perekaman 16 digit NPWP, 15 digit maupun NIK. Nah. Kemudian setelah udah tampil laman Enovanya, nanti di bagian bawah tuh ada menu untuk download aplikasi yang terbaru. Tinggal kawan pajak sesuaikan aja nanti dengan sistem tipe atau operating system dari PC atau laptop masing-masing. Ada yang Windows, misalkan pakai Windows 64 bit, 32 bit, ada yang Linux, kemudian ada yang Macintosh, semua ada disiapkan. Lengkap ya Mas Dedi ya? Lengkap. Oke. Kemudian itu ya mulai dilakukan update tuh semenjak tanggal 20 Juli, setelah downtime, sekitar jam 7 malam lah, hari Sabtu ya, Sabtu update. Kemudian setelah downtime itu aplikasi versi 3.2 sudah tidak bisa digunakan lagi. Udah langsung tutup ya? Betul. Langsung close, langsung hanya bisa di 4.0. Ya, jadi kalau ada yang mau buka aplikasi faktur harus dengan versi yang 4.0. Versi terbaru, oke. Lanjut nih Mas Dedi. Lalu apakah instalasinya ini untuk e-faktur 4.0
4.0 ini yang terbaru ini sulit atau enggak sih Mas Dedi untuk dilakukan oleh kawan pajak ini? Kurang lebih sama dengan kisah kawan pajak update dari versi 3.1 ke 3.2, simple. Setelah download installer, kemudian diekstrak, nanti dia bikin folder aplikasi baru. Jangan lupa rename menjadi misalkan tambahkan 4.0, kemudian mau ditambahkan dengan inisial perusahaan juga boleh, dan pindahkan DB database ya, folder DB dari aplikasi lama versi 3.2 tadi ke aplikasi 4.0 yang baru. Nah, jangan lupa untuk aplikasi yang lamanya jangan dihapus dulu, jaga-jagalah, nanti setelah aplikasi 4.0-nya sehat, udah jalan sebulan, silakan mau kawan pajak pindahkan ke tempat penyimpanan yang lain, itu juga diperbolehkan. Oke, jadi sementara buat amannya tuh jangan dibuang betul. dulu. Nah, nanti setelah copy DB, karena DB-nya itu kan masih terbaca di sistem versi 3.2. Jadi sebelum menjalankan e-tax invoice yang .exe, yang aplikasinya ada e-tax invoice update, kalau UPD. ya UPD kita sebutnya, jalankan dulu agar mensinkronkan si format DB-nya yang sebelumnya 3.2 menjadi aplikasi 4.0. Selebihnya jalan normal. Selebihnya jalan normal. Oke, baik. Berarti nggak sulit ya, Mas Dedi ya? Semoga nggak sulit ya. Kalau kata beberapa WPs ya, kalau nggak sulit mungkin nggak ada yang helpdesk berarti ya. Mudah-mudahan sedikit yang helpdesk. Gitu. Oke. Penjelasannya sangat komprehensif ya kawan pajak. Semoga bisa dipahami dengan baik. Namun apabila kawan pajak masih merasa ada kesulitan atau menemui kendala dalam proses instalasinya, bisa dikonsultasikan dengan tim IT atau tim helpdesk di KPP tempat kawan pajak masing-masing terdaftar, atau bisa juga menghubungi kering pajak di 1500-200. Nah, lalu Mas Dedi, setelah melakukan langkah-langkah tadi yang copy folder dan seterusnya, aplikasi ini bisa langsung dipakai? Setelah aplikasinya dijalankan, .exe-nya, kemudian nanti login seperti biasa, di halaman depan aplikasi e-faktur desktop nanti akan muncul tuh NPWP-nya masih 15 digit, yang 16-nya masih 0 keterangannya, kemudian NITKU-nya juga 0. Nah, untuk memunculkan si NPWP 16 digit dan NITKU-nya tadi, kawan pajak masuk ke menu referensi, manajemen upload, kemudian profil PKP. Nanti ada refresh atau sinkronisasi profil. Setelah proses sinkron atau refresh atau sinkron profil tadi berhasil, aplikasi akan ditutup secara otomatis, kemudian login lagi. Jangan lupa nanti karena ini baru mindahkan DB, agar bisa upload, setting kembali sertifikat elektronik di menu referensi di download lagi. Betul. Kalau sudah punya downloadannya, langsung tinggal cari tempat penyimpanannya, masukkan sertifikat paspres, sudah bisa tampil lagi. Nah, satu lagi tambahan untuk wajib pajak badan usaha ya. Kalau untuk orang pribadi kan sudah di soundingnya sudah lumayan kencang untuk pemadanan NIK NPWP. Nah, yang badan usaha pun harus melakukan pemadanan NPWP. Jangan lupa lakukan hal tersebut, pemadanan tersebut melalui profil DJP online. Yang perlu diperhatikan untuk WP badan adalah di info perpajakan untuk mengecek nomor HP dan emailnya adalah yang terbaru dan bisa diakses. Kemudian jangan lupa juga konfirmasi KLU. Itu hanya klik ubah profil kemudian simpan. Karena kayak cuman butuh klik ubah profil itu udah jadi pemadanan. Karena kalau untuk perubahan KLU kan seharusnya dengan permohonan data. Oke. Permohonan perubahan. Siap. Kasih Mas Dedi. Wah, sangat jelas ya kawan pajak ya. Oke, baik. Lalu pada e-faktur versi terbaru ini, versi 4.0 ini, apa saja sih yang berubah, Mas Dedi? Banyak nggak yang berubah? Secara tampilan tidak terlalu banyak yang berubah, Kak Ina. Kakak ya. Kakak. Jadi ada untuk begitu pertama kita login yang sebelumnya hanya muncul NPWP 15 digit, itu nanti di profil pada aplikasi e-faktur desktopnya ada NPWP 16 digit dan NITKU. Kemudian saat nanti pencetakan faktur pajak PDF, selama lawan transaksinya sudah melakukan pemadanan NIK NPWP atau misalkan untuk badan usaha sudah melakukan pemadanan NPWP, secara otomatis di cetakan faktur pajaknya akan muncul juga NPWP 16 digit beserta NITKU-nya. Nah, untuk ada lagi perbedaan kalau sebelumnya untuk transaksi dengan WP orang pribadi, WP dalam negeri, subjek pajak dalam negeri, kemudian orang pribadi penduduk
yang sebelumnya apa namanya bisa dengan NPWP 15 digit saja, sekarang juga bisa diinput dengan 16 digit. Kemudian untuk badan bisa milihnya mau input 15 digit bisa, 16 digit juga bisa. Nah, tambahan lagi untuk wajib pajak warga negara Indonesia yang belum mendaftarkan diri nih untuk memiliki NPWP. Kalau sebelumnya kan pajak saat buat faktur NPWP-nya 0 sebanyak 15 digit. Kemudian nanti di kolom referensi, nomor referensinya diisi nomor NIK. Nah, sekarang nomor NIK tadi yang direferensi diisinya di kolom saat input nomor NPWP yang biasa akun pajak lakukan. Jadi yang biasanya 0 sebanyak 15 digit diganti dengan nomor NIK. Oh, itu perubahannya ya, itu yang perubahan. Dan yang kolom tadi yang referensi itu sekarang untuk WP subjek pajak luar negeri, orang pribadi, diisinya dengan nomor paspor. Jadi keterangan yang dulunya untuk NIK sekarang berganti untuk paspor, hanya untuk orang pribadi luar negeri. Oke, terus katanya ada watermark, itu gimana tuh? Watermark juga muncul, jadi lebih indah lah faktur pajaknya. Itu lebih indah ya. Penting tuh ya, faktur pajak indah tuh penting ya. Penting, ya betul. Biar nggak bosan lihatnya putih betul, gitu ya. Oke, terus kalau nggak salah ya Mas Dedi ya, saya kan mungkin salah lah. Enggak lah, saya ini kan sudah senior ya. Iya, makanya jadi nggak pernah salah. jadi suka lupa. Nah, kalau nggak salah di situ ada juga tentang validasi NIK NPWP Mas Dedi. Betul. Yang tadi kawan pajak misal bertransaksi dengan penduduk warga negara Indonesia tapi belum memiliki NPWP, saat input NIK dan nama itu akan kita connect langsung dengan server dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Salah nomor NIK 1 angka saja, fakturnya reject. Salah nama juga sama, reject. Nah, hati-hati nanti untuk kawan pajak yang misalkan dapat IKTP-nya fotokopi dari lawan transaksi, IKTP misalkan reject, coba lakukan minta data berupa fotokopi kartu keluarga. Cenderung data yang ada di kartu keluarga itu lebih tepat, lebih valid. Lebih akurat ya. Lebih akurat kata ini. Oke, siap. Terus setelah yang disampaikan Mas Dedi tadi, itu kan banyak tuh perubahan ini. Udah itu aja perubahannya. Ada lagi ada lagi. Untuk kawan pajak yang ada transaksi kegiatan membangun sendiri, nanti sudah bisa melakukan perekaman dokumen lainnya atas pajak masukan terhadap transaksi kegiatan membangun sendiri. Kemudian ada lagi rekapan atau sumari atas faktur pajak kode 05. Yang sebelumnya nggak ada ya? Terhitung ya. Kalau sebelumnya kan nggak ada. Kemudian untuk saldo DPP dan PPN yang biasanya suka ada masalah nih, misalkan saya sudah buat retur, kemudian retur saya batalkan, harusnya kan saldo DPP balik lagi dong sebelum saya retur. Nah, ini begitu saya buat retur berikutnya, saldonya berkurang. Nah, itu nggak akan terjadi lagi di aplikasi versi 4.0. Benar nih? Janjinya seperti itu. Iya, benar nih. Benar. Kemudian untuk tarif pun saat pembuatan retur, faktur pengganti itu sudah defaultnya jadi 11%. Kenapa dibuat 11%? Karena melihat sekarang sudah 2024 dan penggunaan tarif PPN yang dimulai dari April 2022 lebih banyak cenderung sekarang faktur yang retur atau pengganti adalah tarif yang menggunakan tarif yang baru 11%. Jadi udah menyesuaikan semua 11% ya. Dan lebih mudah untuk kawan pajak saat misalkan masih ada retur tahun 2021, kan tarif PPN-nya 10%. Lebih mudah untuk menghitung daripada yang 11%. Oke. Nah, lalu untuk tadi kan perubahan-perubahan ya Mas Dedi, ini macam-macam tuh perubahannya. Lalu untuk perekaman faktur pajak tersebut di dalam e-faktur, perekamannya nih itu apakah mengalami perubahan atau sama aja atau bagaimana? Perubahan ada karena itu keniscayaan Kakak Ina ya. Baik. Cuma kurang lebih sih masih sama dengan aplikasi yang versi 3.2. Jadi masih tetap bisa mengakomodir yang NPWP 15 digit. Mau diinput juga nanti saat pembuatan fakturnya pajak dengan NPWP 16 digit juga bisa. Begitu pula halnya dengan NIK. Jadi semua bisa masuk. Jadi terhadap transaksi dengan orang pribadi dalam negeri penduduk yang belum memiliki NPWP, balik lagi tadi, sekarang tidak perlu lagi isi NPWP 00, langsung NIK-nya saja. NIK-nya saja. Terus untuk yang luar negeri? Luar negeri NPWP-nya gunakan 015 digit, tapi ada tambahan inputan untuk nomor identitasnya berupa paspor yang diinput. Ini pun nanti di Cortex
akan nembak nih ke data di Direktorat Imigrasi. Oh. Jadi lebih semuanya nanti ini sekaligus nanti tahapan untuk penyesuaian dengan sistem baru pajak yaitu iya, Cortex. si Cortex itu ya. Oke, siap. Nah, lalu tadi untuk PKP orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK NPWP itu bagaimana Mas Dedi? Ada kendala atau bagaimana? Ada, Oh. karena untuk yang orang pribadi itu kan wajib ya sifatnya pemadanannya. Iya. Oh ya. Dan itu tertuang banget di PMK yang terakhir 136 tahun 2023 ya. Ya. Jadi kurang lebih harus melakukan validasi NIK NPWP atau pemadanan NIK NPWP agar bisa klaim pajak masukan yang dia terima. Oh iya ya. Rugi Jadi, sendiri dong ya kalau dia nggak betul. pemadanan nggak bisa klaim. Akhirnya cuma bisa dibiayakan kan Ah otomatis. iya benar harus gitu ya. Terus tadi Mas Dedi nyebutin ada watermark yang Enggak, kakak Ina yang bilang aku ya? tadi. Iya. Oh ya, tuh kan lupa kan. Emang Iya. gua udah senior gitu ya, padahal ngomong sendiri ya kan. Itu ada watermark tuh benar tuh ya. Benar. Oh, ya, biar indah lah nanti Oh fakturnya. iya, itu benar ya. Betul. Oke, tapi aku belum pernah lihat loh. Udah mulai nih sekarang. Nanti saya coba minta ya kalau ada WP yang datang kita lihat bener nggak sih sesuai promo kita ini ada watermark. Oh iya. Rata-rata WP yang kemarin ya beberapa kali ketemu lah belum ngasih lihat contoh faktur yang udah jadi versi Watermarknya 4. tuh apa gitu kan ya, pengen tahu ya. Betul. Kita juga penasaran kan. Iya, apa nama PT-nya kah atau apa gitu ya? Iya, betul. Jadi nanti komplit lah pokoknya lebih indah fakturnya. Oke, lebih indah. Lalu untuk tadi udah penginputan. Ya. Nah, sekarang terkait pelaporan SPT-nya di laman pelaporan di faktur ini gimana? 40 ini. Kalau untuk pelaporan masih sama menggunakan web e-faktur. Kemudian untuk kawan pajak yang perlu arsip itu bisa cetak pada menu SPT di aplikasi e-faktur desktop. Oh, udah ya sama aja ya berarti kayak gitu ya. Masih mirip, Mirip. persis banget mah. Nah, persis banget. Oke. Baik, luar biasa banget nih penjelasan dari Mas Dedi, sangat mencerahkan. Ya seperti emang predikat Mas Dedi adalah sebagai penyuluh, sang pencerah itu kan ya. Itu bukan saya Mbak. Bukan ya. Selanjutnya mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mas Dedi sebagai tambahan nih ke kawan pajak seperti apa? Saya sih pesannya jangan sampai database kawan pajak atas aplikasi e-faktur 3.2 yang sebelumnya itu buru-buru dihapus. Oke. Backup bisa disimpan di cloud atau di drive atau mau di external hard disk silahkan. Kemudian untuk ini ada beberapa WP yang kebetulan DB-nya sinkron ke cloud atau ke drive. Mohon dinonaktifkan sinkronnya ya, karena saat koneksi internet kawan pajak tidak stabil menyebabkan DB-nya rusak. Kemudian juga untuk ada beberapa yang menyarankan karena DB saya ini udah lumayan besar ukurannya, karena satu bulan misalkan transaksi 60.000 faktur keluaran 70.000 atau yang 100.000, silahkan kalau dikasih opsi untuk merubah e-tax invoice update. Okay. E-tax invoice update itu fungsinya untuk aplikasi e-faktur desktop itu bisa membuat backup secara otomatis. Nah kalau itu di rename atau ya kita sebutnya dimatikan, otomatis kawan pajak tidak punya backup terakhir. Nah, kalau memang itu yang dipilih opsi tersebut dengan merename atau mematikan auto backupnya, tolong rutin lakukan backup manual. Oh iya. Bisa nanti dikompres atau di RAR, kemudian taruh di external hard disk atau di drive. Pilihan ada di kawan pajak. Nah kalau misalkan auto backupnya dinyalakan, si e-tax invoice update-nya tetap di defaultnya ya sesuai aplikasi. Karena itu setiap kawan pajak buka aplikasi dia otomatis bikin backup. Penuh dong ya. Betul. Kalau misalkan ukuran DB saya 2 giga, sehari saya buka tutup aplikasi 5 kali. Itu total saya punya DB udah 10 giga ukurannya. Nah, silahkan kawan pajak hapus mandiri, sisakan yang terakhir per harinya atau per minggunya atau per bulannya, itu lebih bagus. Oh, siap. Kemudian Pesan lagi apa? kalau misalkan ada database memang rusak, ada beberapa WP yang setelah update mulai transaksi 2023 ke atas nggak ada gitu. Iya. Cara satu-satunya adalah meminta database faktur pajak yang rusak atau hilang ke KPP sesuai lampiran L per 03 tahun 2022. Itu dikasih opsi, tapi yang dikasih oleh DJP hanya data faktur keluaran aja. Untuk masukan silakan, untuk data faktur pajak masukan silakan lakukan input dan upload ulang. Waduh. Kemudian satu lagi, jangan
klik riset klien pada menu di web efaktur.pajak.go.id atau Innova. Itu boleh dilakukan dalam hal kawan pajak laptop atau PC yang digunakan untuk aplikasi e-faktur rusak, hilang, dan nggak punya DB sama sekali. Mau nggak mau kan harus registrasi lagi. Sebelum registrasi harus reset. Itu opsi terburuk untuk riset klien ya. Kalau dilakukan hilang semua tuh? Hilang semua, misalkan ketemu DB-nya ya aplikasi sebelumnya udah nggak bisa dipakai. Oh gitu, aduh. Lebih repot untuk kawan pajak. Jangan ya kawan pajak, pesan dari Mas Dedi, riset klien adalah opsi terburuk dan opsi terakhir. Semoga tidak perlu dilakukan ya. Betul. Nah, Mas Dedi coba cek. Saya juga haus, makanya yuk cepetan deh ya. Ada ada kawan pajak yang bertanya-tanya nggak sih ke kita? Coba deh. Saya cek ya coba di cek. IG. Ada nggak yang bertanya-tanya? Mungkin terpesona kali dengan penjelasan Mas Dedi. Antara terpesona paham sama terpesona bingung gitu. Kalau saya cek nggak ada, Kak. Alhamdulillah. Nggak ada ya? Iya. Kawan pajak mengerti. Mengerti apa pusing dengan apa terpesona sama kamu gitu? Pasti mengerti, Kak. Oke, baiklah kawan pajak, kita telah menyimak penjelasan terkait aplikasi e-faktur baru yaitu versi 4.0. Semoga harapan kami di sini, semoga kawan pajak bisa memahami dengan baik semua materi yang telah disampaikan. Dengan begitu, kawan pajak dapat memenuhi kewajiban pelaporan SPT-nya sesuai dengan ketentuan. Nah, semoga juga kawan pajak dapat mengimplementasikan aturan pajak ini dengan baik, dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, baik seputar topik yang baru saja kami sampaikan ataupun peraturan perpajakan lainnya, silakan kawan pajak dapat chat kami di HP layanan Helpdesk melalui WA di nomor 0811 1146056. Mas Dedi akan standby untuk menjawab WA atau chat dari kawan pajak ya Mas Dedi ya? Benar Kakak Ina. Terus tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kami hari ini, luar biasa banget Mas Dedi. Jangan lupa juga buat kawan pajak menyaksikan edukasi perpajakan lainnya dari KPP Pema 3 pada sosial media kami. Dan pesan saya, selalu jaga kesehatan, selalu semangat ya kawan pajak. Ini barusan Kalibata hujan ya Mas Dedi ya? Lebat. Hujan lebat. Nah itulah, tadi panas, tiba-tiba hujan. Semoga kawan pajak selalu menjaga kesehatan agar tetap bisa beraktivitas normal. Nah kawan pajak, karena keterbatasan waktu juga lah, maka Triga Live kita untuk hari ini kita cukupkan dulu. Harapan kami melalui Triga Live ini kita bisa sama-sama belajar dan menumbuhkan semangat untuk bisa menjadi wajib pajak yang patuh, karena bareng ya Mas Dedi, pajak kuat, APBN sehat, rakyat sejahtera. Saya Agustina Purwandari. Saya Dedi Yuliandra. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.